Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono, Pendawa Jogolono di Pendawa Channel. Selamat pagi buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Saya terima kasih banyak atas dukungannya pada saudaraku yang telah mendukung kegiatan Pendawa Channel tentang budaya atau saat tinggal adiluhur kita, yaitu budaya bangsa Indonesia. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dan rahayu dan kesejahteraan selalu. Apa yang selalu Tuhan memberikan kelancaran dan kebarokan. Oke, pagi ini saya ada undangan di Singosari Tunomapel ya, yaitu tempat nama saudara kita Ahmad Panani ya, yaitu yang julukannya Empu Panani ya. Telah ada giat untuk membuat pusaka Aji mulai kemarin didatangi dengan Pak Wali Kota Malang Setiaji. Nah, untuk hari ini tempat kedua ya, untuk dan ritual sekalinya kita harus mengedukasi atau mereview atau kolaborasi nanti dengan apa tujuan untuk membuat pusaka-pusaka ini yang ada unsur dengan Isya tinggal para leluhur kita, yaitu yang para empu yang sudah mendahului. Barangkali mungkin ada bisa dengan ritual ya, ada hari kok dari tempat satu ke tempat kedua, berarti itu ada menurut secara kepercayaan ya. Oh, hari Selasa tempat ini tujuannya untuk ini. Nah, itu nanti kita buka dan kita langsung wawancara langsung sama Empu Panani. Oke? Makasih, langsung kita jalan untuk menuju ke lokasi Bobong Masih Pagi ya. Nah, ini untuk giat kebudayaan. Selamat pagi, salam budaya, rayu, rayu, rayu. Pol Malang, Singosari. Sip. Lokasi ya, apa nanti kalau sudah kita langsung ke lokasi tempat penemuan. Assalamualaikum. Silakan. Ya, ya aku ya, wah, ini saudara kita nih yang sangat populer ini ya. Pak Toto ini. Ya, terima kasih. Ya, Mas. Wah, ketemu lagi. Ya, sih. Ya, saya bersiap. Ya. Ini kaper saudara kita yang dari Surabaya ini datang sekali ikut mendukung juga ya, biar ramai tentang kebudayaan pembicaraan tentang proses pembikin pusaka. Kita sama siapa? Sama Pak Koyo. Oh, Pak Koyo. Oh ya, oke ya. Nah, kita lanjut. Dulu harus gini kafe. Ayo Mas. Mbah Koyo. Supe kali kula. Supe. Bambang, Mbah. Wah, udah.
malah sik cilik. Jangan purun gedung kandang sik sing gagah kolektor sukses. Kula Bambang Pandawaji, Mbak. Amin, nggih to. Kula ingkang wonten sawah jajar sing gedung kandang sing kan. Ya ini saudaraku khususnya yang dunia tanpa keluarga ini Bapak kita koyo seorang populer secara keahliannya pusaka di dalam pusaka ya, Sukoyo ya ini ya. Lah ini ya ini beliau Bapak kita ini termasuk saya anak didiknya mulai kecil sampai sekarang. Kok terbagi. Ngapunten monggo dikatakan. Nggih. Nggih, Pak. Ono itu rumekso ing wengi teguh ayu luputo ing loro luputo bilai kabeh cincetan datang guru paneruhan tak ono wadi iwan pagawe olo gunane wong kegiatan teman tirto maling atur tak kodong ngalahi mati aku ngopu lupa sekeloro pansamiyo bali seke homo kami mirudo welas asih pandulune sengkei brojo lubrut kati kapur ibading usi sengkei isotowo satu kalah kayu ae lemasangan songing landak wani wong mamiri pati kowi rahayu paling rahayu selamat berdoa upah untung itu akhir sandang lampu harus mana karena ini konten ulang sari dimugi anggenipun kegaduhan damel pusaka kata rezekine lameta ingkang damel lameta ingkang makin pun paringi kalian korompu ingkang wonten dusun Tumampel iki ugi rahayu selamat berdoa dan mari menika wonten kang sekolah ugi ilang balak sekalane ilang kolo-kolo besok sampun kantun saged waras tuan dan mari menika wonten dadah pasar ugi rezekine korompu ingkang damel pusaka wonten besaran Tumampel Singosari ugi kata rezekine kados dagang ingkang wonten pasar ugi katetenan upaya Bapak para ibu ingkang sampun katuran lan mari menika ingkang kawruh mari kaki danyang nyai danyang raturi danyang ingkang barsa wonten ing Tumampel niki
Kula dikawruhi disuwun salahipun kerat kula minangka pribadane atur menika badhe ngaturne donga panjenengan sami monggo ta sedaya sak tuwilo sedhito andil karena kula iki bijing dados punjering negari berbanggalah Anda sebagai buat kita monggo kami ditunggu wahya jatnika sembaing mulun idok tatan anawane jongro rabi saking daen kadi minyak saking dadi kita sang saksa nabi yang adawa kamu tertutur pirahayu ya pawiya maka saking sang-sangkan parani syarat sakalan pakakita rengang pergi juga kita cakap pamarika sikan aidem pamarika sikan aidem awanan pamarika sikan awanan para marta jiwatla mira padana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bateling kali Mbak Darto. Bateling kali Mbak Darto. Buruk hasilnya. Toya gede ingkang panjenengan. Bateling ingkang lagi cemeng. Ini pemeriksaan. Lepas menipun wonten salah atur kawula lan tindak nampa kawula kanthi ikhlasipun penggalih kawula nyuwun sangat wonten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahayu.
Oke, betul nopo. Kok dikaiti kok. Ya, di saudaraku semua ya, untuk proses pentepan kedua ya dari bapak kita, senior kita, Pak Sukoyo ya, yang dari Surabaya, yaitu guru kita, Bu Sukoyo ya, dari Surabaya. Ini untuk penempan sudah diselesaikan, tinggal nanti meneruskan aja gitu ya. Ini ya, lanjut tuh bapak kita, Tuan. Pak Joko aja. Betul. Oh, harus.
Den. Apa? Oke. Salah satu lipatan yang berjumlah 200. Pada awalnya ini berjumlah 10, kemudian ditempa, ditipiskan, dipotong menjadi 6, diambil 1, 5 hasil tempaan yang pertama itu dijadikan 1, berarti 50 ditempa lagi, dipotong jadi 4, dijadikan 1, jadi berjumlah 200 lipatan. Nah, nantinya 4 satonan ini menjadi 800 lipatan pamor. 800 lipatan pamor. Ya, 800 lapis pamor. Ya. Karena lipatannya bertahap dari 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini yang untuk, ini kan konsepnya selewah Ya. Oh, selewah. Jadi yang 1 itu 800, yang 1 itu nanti pamor tiban murid semua Pamor. ya. Oh, iya. Kemungkinan nanti yang sisi yang lain itu pamornya Raja Gundala. Oh, Raja Gundala. Diperkirakan ya. Deskripsi dari sebuah pusaka tersebut dari gelarnya itu adalah pusaka Garuda Nuswantara, Garuda Nuswantoro. Kemudian langgam Singasari, dikerjakan di Singasari. Ada beberapa ricikan yang khas Singasari, di antaranya metuk, kemudian ada geger sapi dan lain sebagainya. Kemudian keris tersebut nanti estimasi ukuran itu 25 cm, bentuknya petok. Kemudian di gandiknya, jadi yang di depan keris itu namanya gandik, itu ada relief Garuda yang mencengkeram bola dunia. Kemudian dari segi pamor, ini nanti pamornya itu ada 2 macam. Yang satu sisi pedaringan kebak dengan lipatan atau lapis 800 pamor, itu nanti akan menghasilkan sebuah pamor yang kami rencanakan pedaringan kebak sebagai simbol kemakmuran, ora kekurangan pangan, dan lain-lain. Kemudian sisi yang lain, ini nanti pamor utamanya adalah ngulit semangka. Jadi lipatannya nanti beda. Nah, ngulit semangka ini nanti estimasi atau diperkirakan akan muncul pamor Raja Gundala. Jadi dengan memang tidak direncanakan, tapi disiapkan pamor tersebut akan muncul Raja Gundala dengan lipatan tertentu, dengan susunan tertentu. Kemudian ganja atau gonjo, nanti itu namanya gonjo Mas Kumambang, lapis 7. Ini juga ada simbol dan mana-mana tersendiri. Kemudian relief ini nanti kinatannya siliase, jadi emas dan perak. Jadi emas diperkirakan antara 25 gram, peraknya juga kira-kira 25 gram. Kemudian di bawah ganja ini nanti ada permata berlian, jumlahnya 4, dan ini adalah simbol 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini simbolnya di sini. Kemudian warangkanya nanti direncanakan itu dari cendana wangi, kemudian kendaga petinya itu dari kayu khusus yang sudah kami siapkan, nanti ada ukirnya. Nah, itu sekilas
Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, pembiayaannya berapa dan apakah sudah ada? Jadi untuk pembiayaan ini yang jelas mungkin sedikit panitia memberikan gambaran apakah sudah ada, apakah sudah cukup atau bagaimana, mau sedikit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan mengenai pendanaan maupun pembiayaan dari hajat besar kita pembuatan keris, saya ingin menambahkan tentang prosesi. Kenapa sih kemudian kita ada niatan besar untuk menggagas atau mewujudkan keris pusaka Nusantara? Karena ya ini bukan suatu kebetulan atau ujuk-ujuk, tapi dari proses setelah adanya para sesepuh Singosari itu mendatangi petilasan-petilasan para leluhur, salah satunya juga ada Dawu. Kemudian salah satu juga semangat kita adalah yang tadi saya sampaikan, kita ingin membuktikan dharma kita kepada leluhur, bahwa kita bertekad mewarisi apa yang sudah diwariskan para leluhur, yaitu sebuah gaman atau pusaka. Kita ingin membuktikan bahwa empuh di Singosari dan sekitar itu masih ada. Maka kita mencoba untuk menyengkuyung beberapa empu-empu yang lain untuk kita bertukar pikiran untuk menambah kejangkepan dari niat besar kita. Kemudian kenapa kemudian harus Garuda Pancasila? Pada awalnya itu kita mencoba untuk Semar, Garuda Nusantara. Pada awalnya kita Semar, kemudian apa yang disampaikan Pak Gaga itu betul, kita perlu penggantian. Kita perlu mencoba bahasanya mungkin pitakon kepada para leluhur, apa yang menjadi, agar kita selaras antara keinginan kami dan keinginan leluhur berselaras. Kemudian karena ada beberapa yang menginginkan semacam penggantian, akhirnya coba kita akan pertama itu di Songgoriti, karena ternyata di sana juga ada salah satu petilasan atau tempat penempahan dari beberapa empu di sana, khususnya Empu Supo. Setelah kita mulai penggantian itu, ternyata benar bahwa Semar tidak cocok atau apa, tapi kurang pas untuk sebagai pusaka Nusantara itu. Akhirnya muncul Dawu Garuda. Nah, konsepnya kejadiannya sudah desain sama Empu Tanjung, ya karena hari ini nggak hadir, lain kali bisa disampaikan channel, tapi tadi sudah disampaikan garis besarnya tentang pusaka tadi sama. Kemudian terkait dengan pendanaan biaya, memang kita akui bahwa ini bukan sekedar keris biasa, maka yang kita ingin anugerahkan itu benar-benar keris yang istimewa, keris yang benar-benar pengkewahyon dan sebagainya. Jadi ketika orang melihat itu benar bahwa ini adalah pusaka. Kula saking Candi Songgoriti, kula dur kuncine Candi Songgoriti. Lah kula didugeni para sepuh, para empu dados mriku tanglet bab pusaka menika. Manten ngoten kula nuwun kalian yang Brawijaya 5, Empu Supo, Empu Sendok, Empu Gandring, Eyang Barada, maturi ngoten, menawi tindhihe Nusantara pusaka nika sampun wonten. Tapi menika ndamel pusaka tindhihe Nusantara era baru saking Singosari. Panci menika abot sarate. Panci abot sarate. Lah sarate nika kedah munggah gunung kaping 7. Utama Gunung Lawu. Lah Gunung Lawu menika tempatipun Eyang Brawijaya 5 nggih. Raja Majapahit. Dados kula maca petunjuk niku manten ngoten minggah malih dhateng Gunung Arjuna.
berarti tlatah Hajono menika ingkang gunung wonten Jawa Timur, gunung ingkang ibaratipun gunung sakti Mondro Gunung. Dados nika mangke ten Gunung Lawu ping 3, Gunung Hajono ping sekawan. Dados mangke sing damel pusaka nika kados empu panani kali rencang-rencang kedah. Napa kesane slamet soalnya songgone abot. Songgone abot. Songgone niku totoane nyawa. Lek sampai mboten tebus niku sing damel. Terus tebusane panci ewet nggih abot. Mulaken nyuwun pendonga dhateng Bapak Ibu sedaya supados saged lancar. Lamanten ngoten pusaka niku kula tanglet kedah dipurangaken sinten. Mature diparingaken ingkang nyepeng negara. Terus diparingaken ingkang nyepeng. Nggih. Nek jaman saniki Pak Presiden niku. Terus matur ngoten pusaka pun matur. Pusakane dibeta dhateng Candi Songgoriti. Nika wonten Jembangan tempatipun pusakane Pusaka Mpu Sendok kali Bugati. Dadi dilebetaken mriku pesane diparingi daya kekuatan malih. Kemudian dilebetaken mriku mangke dibungkus kain kuning. Mantun-mantun pun mantun nggih dislameti diri kuali sedene kan yen nuwun Gusti Allah. Mugi mangke pusaka niku saged bermanfaat kageng negara Indonesia ingkang saka luas menika saged pusakanipun bermanfaat bermakna kangge nusa lan bangsa. Saking kula namung semanten kula nuwun dhateng para sepuh, dhateng Gusti Allah, mugi-mugi saged kasempatan. Kula akhiri nggih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja saya bicara. Saya bangga lihat bapak-bapak dan adik. Bangga, sungguh bangga. Saya cuma ingatkan, jangan terlalu terikat dengan masa lalu. Berbanggalah dengan masa depan Anda sendiri. Zaman Anda sendiri. Oke kok kurang ini. Tidak usah. Ini zamanku. Nanti jadi ragu-ragu, Pak. Menghadapi alam itu, kalau kita nih, mau kurang kudu kayak kulir. Aku kalau kulir berarti nggak apa-apa. Jangan gitu. Ono kok kui. Udah kui jen baliku tanpa ruang. Orang no sing tak wedi. Ya. Banggalah dengan zaman Anda. Apapun yang Anda perbuat, nanti terbukti kemudian. Oh, Mbak Kubien nanti gak kering. Ya, Nusantara. Bangga ya. Iya, ya memang kita bangga Pak dengan apa yang kita lakukan ini termasuk sistem penggantian ini. Tidak usah. Iya. Orang lama sendiri yang ngawur Pak. Yakin saya ngawur. Ada ngawurnya. Mana? Ya, kita hanya tidak boleh tidak menghormati mereka. Nggih. Kalau mungkin nalurinya kita ikuti, tapi terserah kita hidup. Ini zaman kita. Jadilah bangsa yang berbudaya. Siapa bangsa berbudaya? Bangsa yang punya sopan santun. Bukan karena karya seni, bukan karena tarian, bukan. Cara berpikir santun itu bangsa yang berbudaya. Kalau biayaan loh, dari budaya loh, ya saya bangga. Sungguh, aku kayak senututi dan waktuku dia nggak cukup untuk lembah seperti mereka. Beruntunglah Anda punya kesempatan untuk berbangga di zamannya. Jangan mundur, maju terus. Siap. Yang itu yang ingin Panas ini Mbak. Bangga dengan. Oh, kalau nyuwun ngaruhnya tapi Mbak Jep. Namung nafas cipta. Sedaya satu kita. Keranten iki niatipun dengan kula ya. Belum niat itu kan niat ingkang sae. Ingkang punya nilai perjuangan yang besar. Bicara nempani man batas naik 7 gunung.
Karena tempat-tempat dados Lawu, Arjuna itu kan memang tempat-tempat yang sangat benar-benar spiritual niku nggih. Harus disiapkan mental dan niat yang benar-benar tulus suci. Jadi kalau mboten kepingin derek-derek niki enten sing bermasalah. Supaya niku lancar sedaya nggih. Supaya sukses diridhoi dening Gusti Kang Agung, harus disiapkan mental yang benar-benar kuat ya, semangat, terus niat, pikiran dan hati yang benar-benar tulus dan suci. Ini hanya karena untuk perjuangan demi kebaikan. Supaya mangke hasilipun nggih bener-bener untuk kebaikan. Bila sing diaturaken mumpun terpancang masa lalu. Karena apa masa lalu? Menciptakan senjata hanya untuk kehancuran. Perang, ya. Berarti bukan untuk kesejahteraan, bukan untuk kebaikan, tapi untuk membunuh lawannya, membunuh orang. Jadi pun terjadi zaman saat ini, zaman modern, dan kita bikin senjata untuk kebaikan, untuk kemakmuran. Di monggo masa lalu yang tidak jelas ya, kurang saya mau ditinggalkan. Sekarang bikin senjata untuk kebaikan, untuk kesejahteraan. Zaman now. Jadi insya Allah dengan niat yang tulus, suci, ikhlas niku insya Allah niat kita sedaya insya Allah disebut sembatan itu pun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kesini akan menjadi anugerah untuk semesta alam ini. Amin. Dan kita semua akan menjadi sebuah pelaku sejarah yang tidak akan mengulang lagi kesalahan dari masa lalu, tapi penyempurna dari semua keinginan dan cita-cita. Karena di sini ada emas, perak, dan berlian yang kesemuanya saya telah miliki hadiah dari suami saya. Nanti itu akan menjadi simbol untuk kalian semua. Lakukan kami berputus dan berbahagia menjadi anggota KPK walaupun kita bukan dan masih belum. Satu hari nanti orang seluruhnya akan mengerti niat baik dan ketulusan diamini semesta. Joloni di arsa madan mijagat Tuh mungup-mungup aneng sapuncak ing bukir merbapak bang sumirat Kena soroteng surya serta megolan gunung Joloni di arsa madan mijagat Tuh mungup-mungup aneng sapuncak ing bukir merbapak bang sumirat Kena soroteng surya serta megolan gunung Matur nuwun apa kalau suku derek mana panjenengan sedaya dumugi kebet kita laksanaken mun pangestu panjenengan sedaya dumugi apa ciptakan kita semua dari padamu saya terima melaksanakan matur nuwun sanget rawuh panjenengan kita harus semangat panjenengan matur nuwun. Selamat siang buat saudaraku semua khususnya di Nusantara yang pencinta budaya Hosana Aji, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia tinggal adiluhur. Nah, saudaraku semuanya, ini acara sudah selesai ya untuk pentempahan yang kedua ya. Kemarin yang ke-1
Nah, nanti antara untuk bikin pusaka Nusantara ini ternyata, waduh, walaupun akar madi kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya, sampai ritual, sampai Isa itu naik gunung, naik apa yang sudah diceritakan oleh semua bapak sepuh-sepuh, yaitu anggota Isa itu Puhanani ya, yang di Jalan Turnopel Singerdari, itu seorang keturunan dari Empu Bugatring. Saya sudah lapar. Ini sudah sangat mengesankan, sangat terharu ya. Itu semuanya itu saling menghuyung dan mendukung. Apalagi ini nanti akan dilaksanakan sampai titik akhir ya. Ternyata pusaka tidak satu hari bikin, tidak langsung selesai, berbulan-bulan ya. Tunggu hari Selasa ini mengada artinya semua ini. Nanti kita jelaskan. Saya ingin juga langsung Isa itu wawancara sama Sampu, yaitu Puhanani ya, Pak Haji Wanani ya, yang di Turnopel Singosari ini. Oke, ini beliaunya. Pak Haji Wanani, ini tadi sudah sangat menghasilkan, saya sangat terharu sekali ya dengan satu, karena pada langsung kita itu gerak ya, itu juga datang karena undangan jenengan. Ternyata aduh hendak saya bicarakan tadi sudah lengkap di situ. Cuma yang saya ingin menanyakan ya, jadi permasalahan untuk membuat ini kira-kira ini sampai berapa bulan, sampai titik mulai awal pertama, belum persiapannya tadi ya toh, sampai ini banyak macam-macam gitu. Terima kasih. Jadi para pemirsa yang budiman, kehadiran Pendowo Aji channel ini salah satu channel yang memberikan beberapa ulasan, konten, budaya untuk kemajuan keilmuan khususnya di bidang budaya yang berkaitan dengan keris pusaka yang akan digelar atau yang sudah mulai digelar ini. Ada 3 tahapan. Jadi tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, ya, dan tahapan penyelesaian. Mungkin ada bedanya dengan prosesi-prosesi pembuatan keris pusaka yang pada lazimnya, pada umumnya. Biasanya kami membuat keris pusaka, ada pesanan, itu memang antara 30 hari sampai 40 hari, itu idealnya. Nah, ini persiapannya ini saja 3 bulan. 3 bulan. Kemudian pelaksanaan, ini tempa pertama, ini ada 4 kali. Karena yang diusung nanti adalah pamor perdaringan kebak dengan lapis 800. Ya, jadi hari pertama tempa pada tanggal 11 itu kami selesaikan kemarin pada tanggal 12. Tempa bahan yang pertama itu sudah mencapai lapisan 200. Nah, tempa yang hari ini kita selesaikan atau kita finishkan besok dengan 200 juga, ya, sampai 4 kali, jadi nanti jumlahnya 800. Itu baru sisi yang satu, karena nanti yang hasil akhirnya itu selewa. Jadi beda antara bilah yang satu dengan bilah pada sisi yang lain. Ya, itu sekilas tentang persiapan dan Purwati nempa kehormatan oleh tokoh-tokoh pada kemarin dan hari ini. Ya, Pak Ciwan nih. Jadi kan nanti ritual sampai gunung Arjuna, gunung Wilis, itu gunung Merapi ya, sampai terakhir di gunung Arjuna ya. Dari ambil doa-doa yang akan disatukan oleh pamor dan disatukan oleh pusaka itu ya. Tadi sudah dijelaskan itu. Kira-kira nanti terakhirnya di gunung mana, Pak? Untuk memang ada prosesi tempat di gunung. Itu yang pertama adalah Gunung Lawu. Yang kedua itu bukan tempat lagi, karena masanya sudah masa hampir finishing, itu ritual di Gunung Arjuna. Dan sesuai dengan pembimbing itu di Gunung Lawu itu 3 kali, tapi dijadikan satu, jadi 3 hari. Kemudian hari yang lain itu
sampai finishing, sampai selesai atau terakhirnya itu di Gunung Arjuna. Dan itu masih ada tadi sesuai dengan catatan yang sudah kami simpan, itu di Gunung Lirang. Dan masih ada lagi. Tapi kalau gunung itu ada 3. Ada 3 ya. Gunung Lirang, Gunung Lawu, dan Gunung Arjuna. Sekaligus kemarin itu ada prosesi pendadaran dari persiapan fisik dan mental itu tim itu dibawa ke Gunung Panderman. Gunung Panderman dengan ritual, dengan juga melatih fisik dan mental di sana. Lewat Purabandeng yang menuju ke puncak itu seperti iya ya Pak. Ini yang saya ingin tanyakan yang paling pokok 2 kali ini nanti ya. Pusaka itu terpakai ada kinata, terus ada berlian Pak ya. Jelas itu pusaka, kalau menurut saya pusaka sangat kelas ya. Sangat, kalau dulu itu pusaka kelauran ya dah. Ya pesan para raja begitu ya. Ini nantinya ini ada, maaf ya, ada yang pesan atau memang mau dihadiahkan kepada siapa dikemanakan ya, biar untuk pendukung-pendukung kebudayaan kita ini, bangsa Indonesia ini, biar tahu kan untuk arahnya pusaka itu. Mohon diperjelas Bang. Yang pertama memang berangkat dari diskusi, musyawarah, kemudian tercetuslah ide, kemudian tidak hanya cukup ide, ada istilah penggandringan itu dalam rangka musyawarah untuk menentukan arah dari pembuatan pusaka tersebut. Jadi secara kesepakatan bahwa pusaka tersebut akan dihibahkan atau dianugerahkan atau dipersembahkan untuk negara. Adapun nanti yang menerima siapa, apakah ya pokoknya intinya seperti itu, akan diberikan ke negara. Iya. Persembahan sekaligus bentuk dari doa dan permohonan para sesepuh di dalam fisik pusaka tersebut. Ya, begitu adik-adikku saudara semuanya ya, sudah tahu ya, sudah jelaskan ya. Berarti pusaka ini sampai segitu, bikin sampai beruitnya, ada berliannya. Berarti itu nanti akan disembahkan kepada negara RI 1 ya. Nggak tahu siapa itu RI 1 siapa ya, nanti tinggal tunggu istilah karonya ya, tunggu nanti larinya pusaka itu ya Pak ya, jelas ke negara. Oke. Nah, adik-adikku semuanya ya, kita sudah cukup jelas penjelasan. Kebetulan saya ada di perapian pandainya Pak Haji Panani ya. Ini yang sangat apa itu namanya, di sini tempat kerjanya ya, untuk membuat pusaka itu ya, sangat waduh, betul-betul atas niat dan tekad dan niat tujuan cita-cita. Semoga Allah memberikan jalan kesehatan ya Pak Haji ya. Terima kasih atas kedatangan saya ya, semoga bersehat. Bila ada apa-apa nanti saya Pandawa Haji yang mengenai tentang kebudayaan mau dikonfirmasi ya, barangkali kita sama boyong gitu ya. Iya. Itu ya ada aku ya. Inilah Haji Bu Panani Singosari, keturunan dari anak cucu Empu Gandring Singosari, Jalan Turnapel. Saya selalu Pandawa Haji Channel tetap jaya. Amin. Ini saya tidak bisa kasih apa-apa untuk beliau sebagai nanti kalau sudah hari kedua ada benar, nanti saya ngerti sendiri ya. Saya bantu, karena nanti istilahnya itu kita langsung ya, tidak nuju ATM langsung sini, khawatir telat ya. Jadi terima ya dah. Terus ini kaos Pandawa Jati, bukan ini paguyuban, tapi Pandawa Haji Channel mengenai tentang kebudayaan ya. Itu ya itu. Jadi itu di mana-mana sudah ada. Saya juga nggak pernah jual kaos gitu. Ya, karena ini tolong disebutkan adik-adikku semua, kalau ingin pesan pusaka semuanya Balmedoro Gede Nusantara, telepon langsung, kita langsung dimasukkan situ ya, bisa langsung konfirmasi langsung kepada Pak Nani, bebas saya ya dah, karena ini tentang kebudayaan.
mohon diperjelas telepon lengkap mana dengan lisannya, diperjelas yang keras. Untuk alamat itu Jalan Tumapel 67 RT 1 RW 6 Pagetan Singosari. Nah, untuk saat ini untuk sementara ini hanya melayani pesanan-pesanan khusus. Jadi yang untuk di agem untuk pribadi sementara itu. Tapi mungkin pesanan terbatas itu. Nomor telepon penting ya, nanti bisa dihubungi 081 252 298 91. Saya ulangi 081 252 298 91. Ya, saudara semua kalau mau pesan pusaka ya, lah inilah langsung telepon langsung ya. Ini nanti enggak usah ngubungi saya langsung, di situ sudah ada di YouTube kami. Oke? Ya, masih sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang, aku tak balik ya. Langsung. Ya.